Salam jumpa kembali dalam tutorial kali ini. Saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita melakukan modifikasi data ataupun transformasi data menggunakan aplikasi SPSS. Dalam melakukan pengolahan data, ada kondisi di mana data hasil penelitian kita tidak bisa langsung kita olah begitu saja. Terkadang kita mesti harus membuat kondisi tertentu sehingga variabel itu lebih informatif atau lebih berarti. Nah, dalam SPSS ada 3 menu yang dapat kita manfaatkan untuk membantu kita dalam melakukan modifikasi data, yaitu perintah record, perintah komputer, dan juga perintah if. Contoh misalnya, kita ingin merubah variabel yang tadi dalam bentuk numerik, kita rubah menjadi kategorik. Misalnya variabel kita salah satunya adalah umur. Umur yang tadinya dalam bentuk numerik, kita ingin membuat menjadi kategorik. Misalnya kita membuat menjadi 2 kategori, misalnya umur produktif dan tidak produktif, atau umur tua dan muda, atau umur remaja dan dewasa. Nah, itu kita menggunakan perintah record. Kemudian misalnya, contoh lain misalnya kita ada variabel di mana kita melakukan pengambilan data dengan menggunakan skala Likert. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui skor totalnya. Atau misalnya variabel kita salah satunya adalah berat badan, yang tadinya dalam bentuk kilogram kita rubah menjadi gram, atau tinggi badan yang tadinya dalam bentuk sentimeter menjadi meter. Nah, dalam kondisi ini kita menggunakan perintah komputer. Oke, kondisi lain misalnya kita ingin membuat variabel baru, hasil kolaborasi antara 2 variabel lain misalnya. Contoh misalnya kita ingin membuat variabel motivasi, hasil gabungan antara variabel umur dengan variabel gaji misalnya, dengan standar yang kita tentukan. Nah, dalam situasi ini kita bisa menggunakan perintah if. Oke. Nah, itu kira-kira ada 3 perintah yang dapat kita pakai untuk membantu kita dalam melakukan modifikasi data. Baik, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana caranya melakukan modifikasi data menggunakan 3 perintah tadi, yaitu perintah record, perintah komputer, dan juga perintah if, atau teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang menghadapi tugas akhir dan mungkin kesulitan melakukan transformasi data, maka ikuti tutorial ini sampai dengan selesai. Saya pastikan Anda dapat melakukan transformasi data dengan 3 perintah tadi dengan sangat mudah. Oke, baik. Kita coba melakukan transformasi data atau modifikasi data. Ya, kita lihat penjelasannya sedikit ya. Oke, transformasi data ataupun modifikasi data. Kapan kita bisa melakukan transformasi data ataupun modifikasi data ini? Dilakukan setelah data di entry. Nah, kemudian perlu tidaknya data tersebut dimodifikasi sangat tergantung definisi operasional variabel kita. Kemudian ada beberapa jenis modifikasi yang dapat dilakukan di program SPSS. Di sini saya akan mengajarkan ada 3 cara. Oke, yang pertama adalah kita melakukan pengelompokan data. Ini kita menggunakan perintah record. Kemudian kita juga bisa membuat variabel baru hasil perhitungan matematik.
Nah, di sini kita menggunakan perintah komputer. Nah, kemudian modifikasi yang ketiga adalah kita membuat variabel baru dengan kondisi tertentu. Ini kita menggunakan perintah if. Bagaimana caranya? Kita langsung ke praktek. Misalnya kita punya penelitian dengan judul analisis faktor kepuasan kerja pada karyawan di Rumah Sakit X tahun 2020. Ya. Ini misalnya definisi operasional kita. Oke, di sini ada beberapa variabel. Kita lihat di sini ada variabel dependen dan juga ada variabel independen. Ya, variabel dependen di sini adalah kepuasan kerja. Kemudian variabel independen di sini ada umur, jenis kelamin, gaji dan juga motivasi kerja. Nah, untuk variabel kepuasan kerja, ini pengambilan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert, ya, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Nah, dari keempat grade ini kemudian dikategorikan menjadi 2, yaitu kategori 1 bagi responden yang kurang puas. Dikategorikan 1 jika mereka mempunyai skor kurang dari median. Kemudian dikategorikan 2 sebagai mereka yang puas jika mendapat skor lebih dari atau sama dengan median. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel umur. Umur ini juga 2 kategori. Kategori 1 untuk mereka yang punya umur kurang dari 35 tahun. Kemudian kategori 2 yaitu bagi mereka yang punya umur 35 tahun ataupun lebih. Kemudian variabel yang berikut adalah jenis kelamin. Kategori 1 untuk mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Kategori 2 bagi mereka yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian yang berikut adalah gaji. Kategori 1 bagi mereka yang punya gaji kurang dari UMR. Kemudian kategori 2 bagi mereka yang punya gaji lebih dari atau sama dengan UMR. Kemudian variabel yang berikut adalah variabel motivasi kerja. Dengan kategori 1 adalah kurang termotivasi, dikategorikan sebagai mereka yang kurang termotivasi jika responden tersebut berumur lebih dari atau sama dengan 35 tahun dengan gaji kurang dari UMR, ya. Nah, kemudian dikategorikan sebagai mereka yang lebih termotivasi dengan kategori 2 jika responden tersebut berumur kurang dari 35 tahun dengan gaji lebih dari atau sama dengan UMR. Ini adalah merupakan variabel baru yang kita buat dengan kolaborasi antara umur dan juga gaji. Oke, dari kode-kode yang sudah kita buat di sini, nanti kita lanjut bagaimana caranya kita melakukan modifikasi dan transformasi data ini di SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Ya, saya menggunakan IBM SPSS Statistik 21. Ya. Oke, tampilannya seperti begini. Oke. Di sini ada 2 jendela, yaitu jendela variable view dan juga jendela data view. Ya, ada 2 jendela di sini, yaitu variable view dan juga data view. Yang pertama adalah kita harus membuat variabel kita. Ya. Kita berada di variable view, ya. Oke. Kita masukkan saja nama variabel kita. Itu tadi yang pertama adalah kepuasan kerja. Dalam membuat variabel ini, kita juga harus sesuaikan dengan definisi operasional dan juga kuesioner kita. Kita lihat kuesioner kita. Di sini untuk kepuasan ini ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan dengan item jawaban ada 4. Yaitu 1 untuk mereka yang sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Kita masukkan ke dalam SPSS kita. Yaitu kita tuliskan saja atau ketikkan saja puas 1. Ya. Ini untuk pertanyaan 1. Oke, kita rubah desimal ini menjadi 0. Kita lengkapi labelnya yaitu jawaban kepuasan pertanyaan 1. Kemudian di value-nya ini kita isikan saja 1, yaitu tadi kita sesuaikan dengan ini jawaban mereka ini, atau kita sesuaikan dengan yang di DO ini, ya. Oke, 1 adalah sangat tidak setuju,
klik add, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Klik add lagi. Setelah ini kita klik OK. Nah, kemudian kita buat lagi di sini kan ada 5 pertanyaan, ada 5 pernyataan ya di sini ya. Kita buatkan lagi puas 2. Ini kepuasan untuk pertanyaan 2. Kita rubah lagi ini menjadi 0. Jawaban kepuasan 2. Kemudian kita lengkapi value-nya. Nah, dalam melengkapi value ini, jika value-nya ini sama dengan variabel sebelumnya, maka kita tinggal copy paste saja. Ya, tinggal kita copy di value sebelumnya, ini ya, di pertanyaan di variabel sebelumnya, kita klik kanan, kita copy. Kemudian kita klik di variabel yang kedua, ini kita klik kanan, kita klik paste ya. Oke, kemudian kita isi yang berikut adalah puas 3. Ini untuk pertanyaan yang ketiga ya. Jadi 0. Jawaban kepuasan 3 ya. Oke, kemudian kita lengkapi lagi value-nya ya. Kemudian yang berikut adalah puas 4. Ini untuk pertanyaan nomor 4. Kita lengkapi lagi, desimalnya jadi 0. Kemudian kita buat labelnya jawaban kepuasan 4. Oke, ini kita paste lagi. Ini karena tadi kita sudah copy ya di atas tadi ya. Kemudian puas 5. Oke ya. Ini untuk pertanyaan nomor 5 tadi. Oke, ini jadi 0. Jawaban kepuasan 5. Oke, kita pastekan saja ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi variabel yang berikut. Oke. Ya. Kita lihat di sini ada variabel yang berikut adalah variabel umur ya. Umur di sini ada 2 kategori, yaitu kurang dari 35 tahun dan lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Kita buatkan di sini adalah umur. Oke. Kemudian kita rubah ini menjadi 0. Ini kita isi umur responden. Oke. Kita klik value ini, kita klik 3 titik ini. Kemudian kita isi 1 kurang dari 35 tahun. Oke. Kemudian 2 kita isi lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Oke ya. Klik add. Klik OK. Nah, oke, kemudian variabel yang berikut adalah variabel jenis kelamin. Kita singkat menjadi JK saja. Oke ya. Kemudian kita rubah ini menjadi 0, kita isi, lengkapi labelnya menjadi jenis kelamin. Kemudian kita isi tadi ya, 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Laki-laki, 2 perempuan. Oke, klik add. Klik OK. Kemudian variabel yang ketiga adalah gaji ya. Gaji. Oke, kita rubah desimalnya menjadi 0. Kemudian ini adalah gaji responden ya. Label kita lengkapi menjadi gaji responden. Kemudian tadi gaji ini 2 kategori, yaitu 1 untuk mereka dengan gaji kurang dari UMR, 2 untuk mereka yang punya gaji lebih dari UMR ya. 1 kurang dari UMR. Oke. Kemudian 2 lebih dari sama dengan UMR ya. Kita klik add. Kita klik OK. Kemudian variabel yang berikut
adalah variabel motivasi kerja. Di sini ada dua kategori. Kategori 1 bagi mereka yang kurang termotivasi, dan kategori 2 bagi mereka yang lebih termotivasi. Nah, kita lihat. Kurang termotivasi untuk kategori 1 ini jika responden berumur lebih dari atau sama dengan 35 tahun dengan gaji kurang dari UMR. Ya. Nah, kemudian lebih termotivasi untuk kategori 2 ini. Ini bagi mereka yang berumur atau jika responden tersebut punya umur kurang dari 35 tahun dengan gaji lebih dari atau sama dengan UMR. Ya. Jadi dari penjelasan ini dapat kita pastikan bahwa ini adalah variabel baru hasil kolaborasi antara umur dengan gaji. Ya. Jadi untuk sementara di bagian variable view ini motivasi belum bisa kita buat karena motivasi ini kita bisa buat setelah kita membuat kolaborasi antara umur dengan gaji. Jadi untuk sementara pembuatan variabel selesai, ya. Untuk sementara pembuatan variabel selesai. Kita lanjut ke data view. Nah, kita lihat di sini ada variabel-variabel baru yang sudah ada di atas ini. Ini adalah pertanyaan kepuasan 1, ini pertanyaan kepuasan 2, pertanyaan kepuasan 3, ya, pertanyaan kepuasan 4, dan pertanyaan kepuasan 5. Ada umur, ada jenis kelamin, dan juga gaji. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan data hasil dari isian jawaban kuesioner ini ke statistik ini. Ya. Nah, ini sebenarnya tinggal kita input. Sebetulnya, tinggal kita input, kita sesuaikan dengan jawaban pada kuesioner ini. Oke. Jika dia jenis kelaminnya laki-laki, maka di sini pasti dia centang 1 ya. Oke, tinggal kita isikan saja sesuai dengan jawaban responden pada kuesioner. Misalnya pada pertanyaan kepuasan 1 ini, responden menjawab kurang setuju. Nah, maka di sini poinnya adalah 2. Ya. Kemudian pertanyaan kepuasan yang kedua, misalnya dia menjawab sangat setuju, maka dia poinnya adalah 4. Kemudian pertanyaan kepuasan 3, misalnya dia jawab sangat tidak setuju, dia poinnya 1 ya. Oke. Kemudian pertanyaan kepuasan 4, misalnya kalau dia jawab sangat tidak setuju, maka poinnya juga 1. Kemudian pertanyaan kepuasan kelima, misalnya dia jawab sangat setuju, maka dia poinnya adalah 4. Nah, kemudian misalnya responden ini berumur 28 tahun, maka kita isi 28 tahun. Dengan jenis kelamin misalnya laki-laki, maka dia kodenya adalah 1. Kemudian gajinya misalnya 3.800.000 ya. 3.800.000. Oke ya. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut ke responden yang kedua. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita sudah punya rekapan, tinggal kita copy, kita pastekan saja. Ya. Kalau kita sudah punya rekapan sebelumnya, hasil dari jawaban responden itu kita rekap di Excel ataupun di Epidata, tinggal kita ekspor saja. Nah, sebagai contoh, misalnya ini ya, rekapitulasi hasil kuesioner ini ya. Ini ada 50 responden ini ya. Ada 50 responden. Oke. Kalau sudah seperti begini, tinggal kita copy dan kita pastekan saja ya. Oke. Kita copy. Oke, kita pastekan saja ini ya. Oke, kita copy ya, kita copy ini aja dulu. Oke. Supaya jangan sampai salah, kita kopikan saja ini dulu. Kita klik kanan, kita copy. Kemudian ya. Kemudian kita tinggal pastekan. Kemudian tinggal kita klik kanan, pastekan saja. Oke ya.
Nah, secara otomatis dia akan terpaste, ya. Kemudian kita kopikan variabel lain, ya. Oke, ini adalah jenis kelamin dulu ya. Jenis kelamin ini ya. Copy. Kemudian kita pastekan di jenis kelamin. Kan kita paste. Oke, kemudian yang berikut adalah umur. Kita copy lagi. Ya. Umur kita pastekan saja. Nah, kemudian yang berikut adalah gaji tadi ya. Oke, ini tinggal kita copy. Klik kanan, copy. Kemudian kita pastekan saja, ya. Oke. Artinya kita sudah berhasil menginput data yang tadi yang ada di Excel ini. Kita sudah berhasil pindahkan ke SPSS, ya. Nah, oke, selanjutnya kita coba melakukan modifikasi, ya. Kita coba melakukan modifikasi dengan perintah yang pertama adalah perintah record. Nah, ini kita melakukan pengelompokan, oke ya. Kita melakukan pengelompokan untuk variabel yang tadi. Di sini ada yang pertama kita coba melakukan untuk umur, ya. Untuk umur kita coba kelompokkan menjadi 2, yaitu kurang dari 35 tahun dan lebih dari 35 tahun dengan perintah record, ya, dengan perintah record. Bagaimana caranya? Ya, kita klik transform, ya, klik record into different variable, ya. Oke, saya ulangi lagi, klik transform, klik record into different variable ini ya. Kita klik. Kemudian kita sorot variabel yang mau kita kelompokkan tadi, yaitu variabel umur. Kita pindahkan ke kotak input dan output variabel ini ya. Oke. Kemudian kita buatkan variabel name-nya ini. Output dari variabel. Oke. Kita buatkan saja umur 1. Nama variabel yang di sini tidak boleh sama dengan di nama variabel sebelumnya. Jadi kita harus membuat supaya agak sedikit berbeda. Oke ya. Kemudian labelnya kita isi menjadi umur responden. Oke ya, umur responden. Kita klik saja change, ya. Setelah kita lengkapi bagian output variabel ini, kita klik change, ya. Seketika akan muncul variabel baru di sini, ya, nama variabel baru di sini, ya. Setelah ini kita klik Alt and New Values, ya. Nah, akan muncul jendela seperti begini. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita buat, sangat disesuaikan dengan kategori dari variabel kita. Ya, kategori variabel kita adalah di sini cuma 2, yaitu 1 untuk yang kurang dari 35 tahun, 2 untuk yang lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Oke. Maka kita klik di rank loss true value ini. Oke. Kita buat batasan sini ya. Oke, di sini dijelaskan bahwa 1 untuk mereka yang berumur kurang dari 35 tahun. Oke ya. Maka di sini kita isi lebih kecil dari 35 adalah 34 ya. Kita kurang 1 grade. Kemudian kita isikan value-nya adalah 1. Oke ya. Ini kodenya, kita klik add. Oke. Kemudian kita klik rank value true height, ya. Kita isikan 35. Oke, kemudian sini value-nya kita isi 2. Klik add, ya. Nah, kemudian kita
klik continue ya. Oke, kemudian setelah itu kita langsung saja klik OK ya. Kita lihat seketika dia akan muncul output seperti begini. Kita klik close saja, kita klik no ya. Seketika akan muncul variabel baru ya, ini di paling kanan ya. Ini. Oke, variabel baru sudah berhasil kita buat dengan perintah record tadi ya, atau pengelompokan. Nah, ini tinggal kita rubah ya, desimalnya kita rubah menjadi 0. Nah, oke, kemudian kita kasih value-nya, kita isi di sini 1 untuk yang kurang dari 35 tahun. Oke, klik add. 2 untuk lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Oke, klik add. Klik OK. Ya. Kita kembali ke data view, kita lihat di sini sudah jelas variabel baru dengan kategori 1 dan 2 ya. Oke. Kurang dari 35 tahun dan lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Oke. Artinya kita sudah berhasil melakukan transformasi data dengan perintah record tadi. Ya, record into different variable. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita coba menggunakan perintah komputer ya. Membuat variabel baru hasil perhitungan matematik ya. Perintah komputer. Oke. Nah, di sini ada variabel yang bisa kita lakukan modifikasi dengan perintah komputer, yaitu variabel kepuasan ya. Ada kepuasan pertanyaan 1 untuk pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 dan pertanyaan 5 ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui responden ini masuk kategori kurang puas atau puas ya. Oke. Yang pertama adalah kita membuat skornya dulu. Membuat skornya dulu. Karena di sini dikatakan, oke, kurang puas jika skor yang diperoleh kurang dari median. Puas jika skor yang diperoleh lebih dari median. Maka dengan demikian kita buatkan dulu skornya. Ya. Kita buatkan dulu skornya. Kita klik transform. Ya. Kita klik transform. Kita pilih komputer variabel ya. Kita pilih komputer variabel. Oke. Kita buatkan variabel targetnya, yaitu kita ketikkan saja tot puas ya. Total puas ya. Kita persingkat menjadi tot puas. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah ketahui bahwa untuk variabel kepuasan ini ada 5 pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan dengan jawabannya menggunakan skala Likert. Ya. Sekarang bagaimana caranya kita membuat skor total dari jawaban-jawaban responden ini? Ya. Caranya adalah kita klik jawaban yang pertama ini. Klik jawaban yang pertama, kita klik panah. Kita klik tambah. Jawaban yang kedua, kita klik tambah. Kemudian kita klik jawaban yang ketiga, kita klik panah ke sana. Oke, kemudian kita klik tambah. Kemudian jawaban kepuasan yang keempat, kita klik panah ke numeric expression. Kemudian kita klik tambah lagi. Kemudian kita klik jawaban kepuasan yang kelima. Kita klik dan kita sorot ke numeric expression. Ya. Nah, setelah selesai ini kita langsung saja klik OK. Oke. Kita klik OK. Nah, kemudian kita klik close ini, kita pilih no saja. Oke. Kita lihat paling kanan ya. Total variabel kepuasan sudah kita dapat ya. Total jawaban kepuasan sudah kita peroleh ya. Total jawaban kepuasan sudah kita
peroleh. Nah, kita langsung ke variable view, kita rubah desimal menjadi 0, ya. Kemudian kita ke data view, kita lihat, oke. Total kepuasan sudah kita peroleh. Kita menggunakan perintah komputer tadi, ya. Nah, kemudian dari total kepuasan ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui kepuasan mereka, apakah mereka puas atau tidak, gitu ya. Caranya adalah kita lihat dulu batasannya apa. Kita lihat dulu batasannya apa. Batasannya adalah median, ya. Oke. Kurang puas jika skor yang diperoleh kurang dari median. Puas jika skor yang diperoleh lebih dari atau sama dengan median. Oke, dari penjelasan ini maka kita harus cari dulu mediannya. Oke, kita harus cari dulu mediannya. Bagaimana caranya? Kita klik saja analyze. Oke, klik saja analyze. Kita pilih descriptive statistik. Kita pilih frekuensi, ya. Kemudian yang mau kita cari mediannya adalah total kepuasan kan tadi. Oke, kita klik total kepuasan, kita sorot ke variabel ini, ya. Oke, kita sorot dan pindahkan ke kotak variabel. Kemudian kita klik, kita klik statistik. Oke, ya. Di sini yang mau kita lihat adalah nilai mediannya. Maka kita klik median, ya. Kemudian kita klik continue, ya. Setelah itu kita yang lain kita abaikan saja. Setelah itu kita klik OK, ya. Oke, seketika akan muncul nilai mediannya di sini, ya. Kita lihat nilai mediannya adalah 15. Oke. Nah, maka patokannya adalah nilai 15. Oke. Patokannya adalah nilai 15. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita mengkategorikan mereka menjadi kurang puas dan puas dengan standarnya 15 tadi, median 15 tadi. Caranya sama seperti yang tadi kita kategorikan umur, ya. Oke. Kita menggunakan perintah record, ya. Caranya kita menggunakan perintah record into different variable, ya. Caranya adalah kita klik transform, kita pilih record into different variable. Oke. Ini karena tadi variabel sebelumnya kita klik reset saja, oke, supaya semuanya dihapus. Oke. Kemudian kita klik total puas tadi. Ya. Kita klik total puas ini, kita pindahkan ke input variable dan output variable, ya. Nah, di sini kita buat variabel baru dengan nama kepuasan, ya. Kepuasan. Oke. Kemudian labelnya adalah kepuasan responden. Oke. Kita klik change, ya. Oke. Kemudian kita klik old and new value, ya. Ingat bahwa standar kita adalah median, ya. Median kita tadi adalah 15. Oke. Maka kita klik rank loss true value, ya. Oke. Kita turunkan satu angka di bawah median, ya. Maka kalau median kita 15, maka kita isikan di sini 14. Oke, value kita isi angka 1. Oke. Ini bagi mereka yang kurang puas. Oke. Kita klik add. Kemudian kita klik rank value true high. Ini kita isi angka mediannya tadi 15. Value-nya adalah 2. Klik add. Oke, kemudian klik continue, ya. Nah,
Kemudian setelah itu kita klik OK ya. Nah, muncul jendela seperti begini, kita klik tanda silang ini, kita pilih no. Oke. Kita lihat paling kanan kita sudah ada variabel baru, yaitu variabel kepuasan ya. Variabel kepuasan. Oke. Kita rubah desimalnya menjadi 0. Oke. Kita lengkapi nilai value-nya ini 1 tadi kita sesuaikan dengan kode ini ya. 1 kurang puas, 2 puas. 1 kurang puas. Oke, klik add. 2 puas. Klik add. Oke, klik OK. Oke ya. Nah, kita ke data view, kita lihat. Oke, jadi ya. Variabel kepuasan sudah kita buat ya. Oke, jadi dari 5 pertanyaan ini, 5 jawaban responden tadi dengan skala Likert ini, oke, kita sudah dapatkan totalnya tadi menggunakan perintah komputer tadi. Oke. Kemudian kita dari total kepuasan ini kita buatkan menggunakan perintah record different variable sehingga mendapatkan 2 kategori ini, yaitu puas dan tidak puas ya. Artinya variabel kepuasan sudah kita buat. Oke. Nah, di sini 2 perintah sudah kita lakukan, yaitu perintah record dan juga perintah komputer ya. Oke. Nah, ya, 2 perintah sudah kita lakukan. Oke. Kemudian perintah yang ketiga adalah perintah if ya. Oke, kita lihat tadi ada variabel yang harus kita modifikasi. Kita lihat di definisi operasional tadi. Oke. Di sini variabel motivasi kerja. Oke. Variabel motivasi kerja ini kategori 1 kurang termotivasi jika responden berumur lebih dari atau sama dengan 35 tahun dengan gaji kurang dari UMR ya. Kemudian kategori yang kedua adalah lebih termotivasi. Nah, mereka yang lebih termotivasi ini jika mereka yang berumur kurang dari 35 tahun dengan gaji lebih dari atau sama dengan UMR ya. Bagaimana caranya kita menggabungkan 2 variabel ini dengan ketentuan yang sudah kita buat ini menjadi variabel baru, yaitu variabel motivasi kerja ya. Caranya adalah kita menggunakan perintah if. Oke. Langkah pertama adalah kita klik transform ya. Kita klik komputer variabel ya. Oke. Ini pekerjaan kita yang sebelumnya kita bersihkan dulu dengan mengklik reset ya. Oke. Nah, di sini yang pertama yang harus kita buat adalah kita membuat target variabelnya. Target variabel kita adalah motivasi. Nah, motivasi ya, variabel baru yang mau kita buat. Oke, kemudian kita isikan numeric expression dengan angka 1. Oke, angka 1 ini adalah kode 1 ini ya. Kode 1. Kode 1 ini kita buatkan dulu terlebih dahulu ya. Oke. Kita isikan saja angka 1. Ini menunjukkan kode 1 ya. Jika kode kita 0 ya kita isi 0. Kalau kode kita 2 ya kita isi 2. Tapi karena di sini kodenya 1, maka kita isi angka 1. Langsung saja klik OK. Ya. Oke. Kita close saja, kita pilih no. Oke. Di sini kode 1 sudah berhasil kita buat. Semuanya angka 1 ya. Ini biarkan saja. Nah, selanjutnya kita klik lagi transform. Kemudian kita pilih lagi komputer variabel ya. Nah, langkah berikut
angka 1 ini kita ganti menjadi angka 2. Ya. Tadi angka 1 kita ganti menjadi angka 2. Ya. Selanjutnya kita klik if. Ya. Kita klik if. Oke. Kita klik if. Oke. Nah, akan muncul jendela seperti begini. Oke. Kita aktifkan include if case statistic condition, ya. Oke. Kita aktifkan ini. Oke. Setelah ini aktif, maka kita lakukan operasi sesuai dengan ketentuan tadi, yaitu kode yang kedua, ya. Karena kode yang pertama tadi kita sudah buat. Oke. Sekarang kode yang kedua yang mau kita buat, yaitu jika responden berumur kurang dari 35 tahun dengan gaji lebih dari atau sama dengan UMR. Oke ya. Kita di sini kita pastikan saja UMR-nya adalah UMR DKI Jakarta, yaitu 3.800.000. Oke ya. 3.800.000 ya. Oke, ini yang menjadi standar kita. Kemudian kita sesuaikan dengan ketentuan tadi ya. Oke, yang pertama yang kita klik adalah umur. Yang kita klik adalah umur. Kita pindahkan ke include if case ini. Ya. Tadi ketentuannya adalah umur kurang dari 35 tahun. Maka umur, kemudian kita klik lambang kurang dari ini. Kita isi angka 35. Kemudian oke, dan gaji, oke, kita klik angka dan ini, kita klik angka dan, kemudian kita klik gaji, oke, kita sorot ke include ini, gaji lebih dari UMR, ya, UMR tadi adalah 3.800.000, maka di sini ada angka lebih dari atau sama dengan ya. Tetapi ini tidak mendukung, sehingga kita menggunakan lambang lebih dari. Namun kita turunkan satu grade, ya, turunkan satu nilai, ya. Jadi kalau 3.800.000 maka kita turunkan menjadi 3.799.000. Ya, 3.799.000. Agar supaya 3.800.000 bisa terakomodir. Ya. Oke. Nah, setelah ini kita langsung klik continue. Ya. Oke. Setelah itu muncul jendela seperti begini, kita langsung klik OK. Ya. Nah, akan muncul pemberitahuan seperti begini, change existing variable. Kita klik saja OK. Nah, ya. Oke, ini kita klik close. Oke. Kita klik no. Oke, kita lihat variabel baru sudah berhasil kita buat dengan kondisi yang tadi, yaitu gaji dan juga umur. Oke, kita ke variabel view, kita rubah desimal menjadi 0. Oke, kemudian kita lengkapi labelnya adalah motivasi kerja. Kemudian kita isi value-nya adalah 1 adalah tadi kita sesuaikan dengan ini ya, kurang termotivasi, dan 2 adalah lebih termotivasi. 1 kurang termotivasi. Oke, add. Kemudian 2 lebih termotivasi. Oke, klik add. Klik OK ya. Kita ke data view, kita cek ya. Jadi, nah, akhirnya kita sudah berhasil membuat variabel baru ya. Oke, dengan 3 perintah tadi, yaitu
perintah record into different variable, dan yang berikut adalah perintah komputer, dan yang ketiga adalah perintah if. Oke, sudah berhasil kita buat. Oke. Ini ya, jadi variabel kita tadi ada ini ya, umur sudah kita kategorikan tadi, kepuasan sudah kita buat, jenis kelamin sudah, motivasi juga sudah. Ya. Oke, baik. Sekian tutorial dari saya terkait dengan modifikasi data dan juga transformasi data. Oke. Selanjutnya saya akan mengajarkan tentang bagaimana caranya kita menggunakan menu analyze dengan uji-uji statistik, yaitu uji chi-square, uji T independen, uji T dependen, uji korelasi dan regresi, uji ANOVA, oke. Kemudian uji regresi logistik berganda, oke, dan uji-uji lainnya. Ya, nantikan tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.